Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Santo Petrus dan Paulus adalah kenapa dirayakan bersama-sama? Karena ini adalah para rasul. Sebetulnya boleh dikatakan seperti ini, bahwa ini adalah puncak. Selama ini sampai Paskah mungkin sudah beberapa minggu berlalu atau bulan, tetapi seperti saya sampaikan Ibu Bapak, setelah Paskah itu kita diajak untuk merenungkan banyak misteri keilahian Allah, bahwa kemudian ada Pentakosta, sesudah Pentakosta ada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, lalu sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Lalu persis juga pada hari Jumat kemarin ada Hari Raya apa? Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan ini lalu Hari Raya Petrus dan Paulus tanggal 29 Juni. Ini seperti mau menjadi puncak dari perjuangan. Karena yang lalu-lalu sesudah Pentakosta kita banyak berbicara mengenai para rasul yang mewartakan Injil. Jadi semenjak Pentakosta kemudian para rasul pergi kemana-mana mewartakan bahwa Kristus sudah bangkit. Lalu ini seolah-olah juga menjadi puncak Hari Raya Petrus dan Paulus ini, karena yang diperingati adalah para pimpinan atau boleh dikatakan para pimpinan, tokoh-tokoh yang menonjol dalam pewartaan Kristus itu. Siapa? Ya, Petrus dan Paulus. Paulus sendiri adalah murid yang datang kemudian, tidak termasuk dalam bilangan 12 rasul, tetapi kegigihan, keuletan, perjuangan dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Pertama-tama ia yang menjadi rasul di antara bangsa-bangsa di luar Yahudi. Sedangkan Petrus sendiri, Petrus ini menjadi rasul yang ia tinggal untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Lalu hari ini kita merayakan menjadi puncak dari segala perjuangan para rasul sesudah Pentakosta. Seperti saya katakan Ibu Bapak, bahwa saya janjikan dalam bacaan-bacaan suci, sebenarnya kita akan melihat benang merah. Kalau Anda melihat bacaan pertama berbicara mengenai Petrus, bacaan kedua berbicara mengenai Paulus, bacaan Injil berbicara mengenai Kristus yang berdialog dengan Petrus. Jadi tokoh Petrus dan Paulus itu sesuai dengan bahwa hari ini dirayakan, itu diungkapkan semua dalam bacaan suci. Dalam bacaan pertama itu dikisahkan mengenai Petrus yang sudah ditangkap oleh Raja Herodes. Raja Herodes itu raja orang Yahudi. Dan ini Anda dengarkan ya, waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras. Ini Raja Herodes, raja orang Yahudi, bukan rajanya Romawi. Bertindak dengan keras terhadap beberapa jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, bahwa ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan lagi perbuatannya, Herodes itu, dengan menyuruh menahan Petrus. Ya sama, niatnya ya dibunuh. Tetapi dalam bacaan pertama yang dalam Kisah Para Rasul, Anda mendengarkan bagaimana pembebasan Petrus dari dalam tahanan. Secara ajaib kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus keluar dari penjara. Anda baca saja, kisahnya ajaib. Melewati pintu-pintu penjara dibuka, melewati penjaga-penjaga juga dilewati begitu saja sampai akhirnya keluar penjara. Setelah keluar penjara, malaikatnya pergi. Lalu Petrus membuat pernyataan, sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Itu perkataan Petrus di akhir dari bacaan pertama. Jadi dia, sekarang tahu aku, Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan orang Herodes
dan dari hal-hal yang diinginkan oleh orang Yahudi. Apa yang diinginkan oleh orang Yahudi? Bahwa supaya Petrus mati. Itu bacaan pertama, penyelamatan Petrus. Tetapi Anda tahu bahwa akhirnya Petrus mati juga sebagai martir. Matinya disalib terbalik. Kemudian beralih ke bacaan kedua. Bacaan kedua berbicara mengenai apa, Ibu Bapak? Bacaan kedua berbicara mengenai surat wasiat Rasul Paulus menjelang kematiannya. Anda dengarkan baik-baik. Ini surat Paulus kepada Timotius, teman kerjanya. Saudaraku terkasih, saudaraku ya Timotius itu, darahku sudah mulai tercurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini bagus sekali surat Rasul Paulus. Dan kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia, yakin sekali Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan daku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Itu surat Rasul Paulus yang bagi saya sangat powerful, penuh kekuatan. Tapi bukan kekuatan apa-apa, tapi kekuatan keyakinan. Dia menuliskan bahwa aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pada akhirnya bagaimana? Singkat kisah, ya Paulus pun juga mati sebagai martir, dipotong kepalanya. Petrus dan Paulus Ibu Bapak menjadi martir atas iman. Tetapi apa yang mau saya garis bawahi di sini? Yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana para rasul ini, Petrus dan Paulus, lebih-lebih dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius itu menunjukkan bagaimana ia bangga sekali karena ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Bu Bapak saudara-saudara yang terkasih, maka sebetulnya pesan pada hari Minggu ini, pada hari raya Petrus dan Paulus ini sederhana. Jadilah seperti Petrus dan Paulus yang apa? Apakah yang sukses? Tidak, bukan sukses. Yang setia. Kalau Anda mau berbicara sukses, apa yang sukses dari hidup Petrus dan Paulus? Mati secara mengenaskan semua. Hidup dikejar-kejar, penuh penderitaan. Tidak bisa tenang dalam kacamata ukuran kita. Mungkin ya tidak punya rumah karena harus pindah-pindah. Mungkin ya hidupnya harus hidup dari tidak. Paulus dia bekerja supaya tidak menjadi beban bagi umat, bagi jemaat. Petrus saya rasa juga penuh perjuangan Ibu Bapak. Kalau dari kacamata orang sukses, kalau ukuran orang sukses kan wah pokoknya hidupnya enak. Tidak ada yang enak dalam diri Petrus dan Paulus. Karena ia mewartakan Injil. Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, maka sebetulnya ukuran keberhasilan bagi kita seorang pengikut Kristus adalah sama seperti yang diucapkan Paulus dalam suratnya kepada Timotius, bahwa ketika Anda telah memelihara iman Anda sampai akhir, itulah kesuksesan yang sejati sebagai pengikut Kristus. Ketika Anda setia kepada iman akan Kristus sampai pertandingan terakhir, sampai garis finish alias sampai kematian menjemput, dan Anda terus memelihara iman sampai saat itu datang, itulah yang harusnya kita teladani. Bu Bapak, saya sebagai seorang imam akan mengatakan bahwa ya pada akhirnya yang menjadi sukacita bagi saya sebagai seorang imam atau gembala adalah ketika melihat umat Allah ini setia kepada imannya sampai mati.
Ketika mendengar ada kematian di tengah-tengah umat, kesedihan itu pasti ada. Tetapi di situ saya melihat bahwa ya orang ini saya tidak tahu bagaimana hidup dan perjuangannya. Tetapi karena ia telah setia kepada imannya sampai mati, kiranya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Yang diperhitungkan oleh Allah apakah harta kekayaannya ibu bapak? Oh tentu tidak. Apakah yang diperhitungkan? Oh ini waktu hidup punya apa ya? Waktu hidup ini berapa banyak kesuksesan atau keberhasilan yang dimiliki? Tidak, tetapi pertama-tama adalah bagaimana ia setia. Dan kesetiaan itu ibu bapak diuji ketika Anda menghadapi penderitaan atau kesusahan. Catat baik-baik. Anda bisa mengatakan, Romo saya sampai saat ini masih setia. Iya, tetapi ujian yang sebenarnya ibu bapak adalah ketika Anda menghadapi penderitaan, Anda menghadapi kemalangan, Anda menghadapi situasi-situasi pedih dan menyedihkan. Ketika Anda menghadapi situasi-situasi itu, tetapi Anda mampu tetap setia dan percaya kepada Allah, ya maka Anda berhasil menunjukkan. Anda harus membuktikan kepada siapa? Membuktikan kepada Allah. Sehingga betapapun, coba ibu bapak silakan disebut apa penderitaan Anda. Anda mengalami sakit, Anda mengalami kemalangan, Anda mengalami kesusahan, Anda mengalami kesedihan yang beruntun, bertubi-tubi. Kadang-kadang ada umat yang mengatakan kepada saya, Romo kenapa hidup saya kok begini terus, kesusahan datang silih berganti. Tapi saya beritahu kepada orang itu, Bu, Pak, yang susah mohon maaf bukan Anda saja, banyak. Tapi Bu Bapak, meskipun Anda boleh saja, itu hak Anda merasa paling menderita sedunia, tetapi pada akhirnya anggaplah itu sebagai ujian kesetiaan Anda kepada Kristus. Kalau Anda mau ikut Kristus dan merasa bahwa karena aku ikut Kristus maka aku hidupnya harus enak terus ya Kristus, malu Anda kepada Petrus dan Paulus, malu. Ketika Anda mengikut Kristus dan meminta supaya hidup Anda enak terus, tidak ada halangan, tidak ada tantangan, tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan. Bukan itu cara iman berkembang. Iman berkembang justru diuji dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kemalangan. Maka Paulus mengatakan, pertandingan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Anda bertanding dengan siapa? Anda bertanding dengan hidup ini dan segala ujian. Maka akhirilah pertandingan hidup itu dengan baik. Masing-masing Anda punya pertandingan masing-masing. Anda diajar dengan fakta hidup dan dunia yang begitu menyedihkan dan susah, tapi Anda pukul balik dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Maka Mazmur tanggapan tadi kan bagus. Liriknya adalah Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Jadi Anda dalam hidup pasti mengalami kegentaran, kegamangan. Gentar itu kan aduh, gamang itu aduh maju bokak ya, besok bagaimana ya, itulah kegentaran, kegamangan. Ya itulah hidup kita sebagai manusia. Tetapi justru saat itu Anda diajak untuk setia, untuk menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan percaya bahwa Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Seperti Petrus tadi loh, dalam bacaan pertama, Petrus kan sebuah ungkapan, oh ternyata, mana tadi ya, Petrus tadi mengatakan, sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari tangan orang-orang Yahudi. Kurang lebih seperti itu. Petrus merasa bahwa Tuhan melepaskan. Bahkan dia mau mati. Kok waktu dia di penjara kok tidak mengutuki Tuhan ya? Kok tidak tertulis, wah ini Yesus aku ikut kamu kok di penjara aku Yesus. Tidak. Tapi ketika dilepaskan, lalu Petrus mengatakan, sekarang aku tahu. Nah, ibu bapak juga sama. Bapak juga sama, harus membuat pernyataan iman bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari kegentaranku. Maka dunia, masalah, silakan hajar saya, tapi aku punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatanku. Seperti Petrus dan Paulus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.